Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Feni Febrina. Saya dari kelas 4A Pendidikan Kimia dengan NIM 120107205. Nah, di sini saya ingin menyampaikan materi saya dalam mata kuliah Kimia Anorganik, yaitu besi, kobal, dan nikel oleh dosen pengampu Bapak Pangoloan Soleman Litonga, SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari besi, kobal, dan nikel. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari besi, kobal, dan nikel. Besi atau ferum adalah unsur dengan nomor atom 26, massa atom 55,847 dengan berat jenis 7,869 gram per centimeter kubik dan termasuk golongan 8B pada sistem periodik. Besi merupakan logam yang sangat penting dalam bidang teknik. Besi yang murni adalah logam yang berwarna perak, putih perak yang kuku dan liat. Jarang terdapat besi komersial yang murni. Biasanya terdapat besi mengandung sejumlah kecil karbida, silida, fosida, dan sulfida dari besi serta sedikit grafit. Yang kedua yaitu kobal. Kobal dengan nomor atom 27 dan nomor massa 58,93 juga merupakan unsur transisi yang mana letaknya segolongan dan seperiode dengan nikel, yaitu golongan 8B, periode keempat. Kobal merupakan logam yang keras tapi rapuh, berwarna putih kebiruan, tidak begitu reaktif dan larut dalam asam mineral encer tapi sangat lambat. Selanjutnya yaitu nikel. Nikel merupakan logam transisi yang berada pada golongan 7B, periode keempat dalam sistem periodik. Nikel mempunyai nomor atom 28 dan massa 58,69 dengan konfigurasi elektron 3D84S2. Logam nikel berwarna putih perak, liat, kuku dan dapat ditimpa. Logam ini bersifat sedikit pragmatik atau berhubungan dengan adanya elektron tidak berpasangan pada orbital D-nya dan mempunyai titik leleh 1455 derajat Celcius. Nikel cukup elektropositif dan larut baik dalam asam nitrat atau asam sulfat pada konsentrasi rendah. Selanjutnya yaitu mengenai sifat fisika dan kimia besi, kobal, dan nikel. Yang pertama, sifat fisika besi. Besi dalam keadaan murni berbentuk logam yang berwarna putih keabu-abuan, mengkilat, keras, dan dapat dibentuk dengan mudah. Besi pada temperatur ruangan berada dalam bentuk ferit atau disebut besi, yaitu besi dengan struktur body centered kubik atau kubus berpusat badan dengan kerapatan 7,87 gram cm3. Besi adalah pengantar panas dan listrik yang baik. Konduktivitas panas besi adalah 3,37 Celcius dengan kapasitas panas molar adalah 25,1 Joule. Besi dapat berubah menjadi besi atau besi ini mempunyai struktur kubik berpusat muka atau face centered kubik jika temperatur ditingkatkan menjadi 910 derajat Celcius. Besi melebur pada 1535 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 3000 derajat Celcius. Sifat kimia besi yaitu besi secara kimia memiliki massa atom relatif 56 gram per mol dan massa atom 26 dengan simbol Fe yang disingkat dari kata bahasa Latin yaitu ferum. Besi dikelompokkan dalam golongan unsur transisi dan termasuk golongan 8, blok D pada sistem tabel periodik unsur, dan konfigurasi elektron 3D6 4S2. Besi memiliki beberapa tingkat oksidasi, namun yang paling umum adalah besi sulfat atau besi 2, dan besi 3 atau besi hidroksida. Besi sulfat
bersifat sangat reaktif dan memiliki kecenderungan teroksidasi menjadi besi hidroksida. Selanjutnya sifat fisika dan kimia dari kobal. Sifat fisika kobal dengan nomor atom 27 dengan densitas 15,14 gram per cm kubik, titik lebur 1490 derajat Celcius, titik didihnya 1,349 derajat Celcius. Kalau fusi dan kalor penguapan dari kobal yaitu 4,77 dan 179,5 kJ per mol. Kapasitas panas pada 25 derajat Celcius yaitu 26,650 kJ per mol. Konduktivitas termal pada 300 Kelvin yaitu ekspansi termal pada 25 derajat Celcius yaitu 35,5 dan 28,5 per mK. Sifat kimia kobal. Kobal merupakan elemen yang kurang reaktif, bergabungnya lambat dengan oksigen di udara, tapi tidak terbakar dan membakar kecuali dalam wujud bubuk. Bereaksi dengan asam mineral yang paling encer untuk mendapatkan gas hidrogen. Tidak bereaksi dengan air pada suhu kamar. Membentuk senyawa kompleks. Di dalam air adanya senyawa CO2+ berwarna merah dengan elektron hanya terhadap korosi, dan FeCO3+ dalam ion biasa bersifat tidak stabil, namun dalam kompleks stabil dan larut dalam asam mineral encer. Nikel cukup berkilau merupakan logam keperakan dan secara luas digunakan pada paduan logam. Selanjutnya yaitu sifat fisika dan kimia dari nikel. Sifat fisika dari nikel. Nikel dengan simbol Ni, nomor atom yaitu 28, massa atom relatif yaitu 58,6934 gram per mol. Intinya 2913 derajat Celcius dengan titik leburnya 1455 derajat Celcius. Kalor penguapan yaitu 377,5 kJ per mol dengan kalor peleburan 17,48 kJ per mol. Klasifikasi yaitu logam transisi, struktur kristal kubik dengan densitas 293 K dan 8,9 gram cm kubik. Nah, pada sifat kimia nikel, pada suhu kamar bereaksi lambat dengan udara. Jika dibakar, reaksinya berlangsung cepat membentuk oksida NiO. Jika bereaksi dengan Cl2 klorida membentuk NiCl klorida. Jika larut dalam NaHO3 dan agregat akan membentuk NiNO3 kali NO dan H2O. Bereaksi dengan H2S menghasilkan endapan hitam. Tidak bereaksi dengan basa alkali, tidak larut dalam air dan amonia. Selanjutnya yaitu penggunaan logam besi, kobal, dan nikel. Penggunaan besi yang pertama yaitu kelimpahan besi yang cukup besar digunakan menjadi salah satu komoditi tambang. Yang kedua, memiliki sifat menguntungkan dan mudah dimodifikasi menjadi material. Yang ketiga, menjadi unsur penting dalam pembentukan sel darah merah atau hemoglobin pada darah manusia. Yang keempat, banyak digunakan sebagai komponen material utama dalam produksi suatu peralatan. Selanjutnya itu kobal. Kobal digunakan sebagai alloy dengan baja yang biasanya digunakan pada mesin turbin gas dan juga pada baja berkecepatan tinggi sebagai pemotong pada mesin alat babat. Kobal digunakan sebagai pewarna untuk keramik, gelas, dan industri cat. Kobal yang merupakan logam ferromagnetik bersama dengan nikel dan besi dibuat suatu campuran logam yang dinamakan alnico, di mana alloy tersebut merupakan magnet permanen yang sangat kuat. Selanjutnya, sejumlah kecil garam kobalt dari asam lemak digunakan sebagai pengering untuk mempercepat pengeringan cat minyak. Kobalt merupakan suatu unsur radioaktif. Unsur ini mengalami perubahan partikel. Di sisi lain akan memancarkan sinar X yang dapat digunakan sebagai radioterapi untuk kanker dan tumor, sebagai katalis pada industri kimia maupun petroleum.
Nah, selanjutnya itu nikel. Nikel digunakan sebagai pembuatan stainless steel. Sering disebut baja putih, yaitu suatu paduan nikel dan besi dengan unsur kimia lainnya. Selanjutnya, pembuatan logam ini dicampur dengan alloy untuk mendapatkan sifat tertentu. Untuk pelapisan logam lainnya atau nickel plating, bahan untuk industri kimia sebagai katalis untuk pemurnian minyak. Electric heating unit dipakai untuk unit pemanas listrik. Terakhir, bahan untuk industri peralatan rumah tangga. Selanjutnya saya akan menyampaikan pembentukan baja oksida halida sulfat besi dan senyawa kompleks besi. Yang pertama yaitu pembentukan baja. Baja adalah paduan logam besi sebagai unsur dasar dengan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Karbon unsur dalam baja berkisar antara 0,2% hingga 2,1%. Beratnya sesuai dengan gradenya. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal atau kristal lattice atom besi. Baja mempunyai unsur-unsur lain sebagai pemandu yang dapat mempengaruhi sifat dari baja. Penambahan unsur-unsur dalam baja karbon dan suatu unsur atau lebih tergantung pada karakteristik baja karbon yang dibuat. Yang kedua yaitu oksida. Dalam tanah, besi oksida dapat dibedakan berdasarkan struktur kristal dan sifat lainnya seperti warna, kelarutan, dan perilaku termal. Unit dasar dari oksida besi adalah oktahedron dan perbedaan antar besi oksida terletak pada susunan oktahedranya. Besi oksida meliputi goethit berwarna kuning atau coklat, hematit berwarna merah, lepidotropis berwarna kuning, meghemit magnetik berwarna hitam, dan ferrihedrit. Reaktivitas serapan besi oksida terhadap ion-ion dalam tanah dipengaruhi oleh muatan positif dan negatif dari permukaan besi oksida. Selanjutnya itu halida. Meskipun besi memiliki konfigurasi elektron yang memungkinkan dia berada dalam keadaan oksidasi yaitu +6, tetapi besi tidak dapat membentuk senyawa halogen dengan tingkat oksidasi +3. Senyawa halogen besi terdiri dari Fe, X dan FeX3. Besi halida dapat dibuat dengan reaksi umum Fe tambah 3x2 menjadi 2FeX3. Yang keempat yaitu sulfat besi. Besi hidroksida amonium sulfat, besi 3 atau amonium sulfat dengan kristal berwarna putih bersifat dan terurai jika dipanaskan hingga suhu 480 derajat Celcius. Bersifat korosif terhadap aluminium beton, bersifat asam tetapi lebih stabil dibandingkan besi 2 sulfat. Besi 3 sulfat merupakan hasil oksidasi dari besi 2 sulfat, mempunyai daya koagulasi yang lebih besar, mempunyai efek koagulan 11 kali lebih besar dibandingkan besi 2. Untuk itu, besi 2 sulfat diubah menjadi besi 3 sulfat agar dapat meningkatkan manfaat dari limbah besi. Besi 3 sulfat dapat digunakan sebagai bahan koagulan dan penjernihan air dan penghilang zat warna pada limbah tekstil. Sifat beberapa senyawa kobalt dan nikel. Yang pertama, sifat senyawa kobalt. Kobalt merupakan logam berwarna abu seperti baja dan bersifat sedikit magnetik. Kobalt meleleh pada suhu 1490 derajat Celcius. Logam ini mudah larut dalam asam-asam mineral encer. Logam kobalt yang biasanya digunakan untuk reaksi dalam bentuk garam. Untuk garam kobalt dengan bentuk geometri oktahedral memiliki warna kristal merah muda, namun kristal garam kobalt dengan bentuk geometri tetrahedral berwarna biru. Kristal garam kobalt berwarna merah muda. Logam kobalt dengan berbagai bilangan koordinasi dan geometri dapat dimanfaatkan dalam pengembangan inovasi obat terapi. Contohnya adalah doxovir, yaitu obat yang resisten terhadap virus herpes simplex yang memanfaatkan kompleks basa kobalt 3, protein dan ligan metilimidazole. Selanjutnya sifat senyawa nikel.
Nikel merupakan salah satu logam transisi deret pertama yang terletak pada periode 4 dan golongan 8B. Memiliki nomor atom 28 dan massa atom 58,71 gram per mol. Nikel dalam keadaan nikel sulfat lebih stabil daripada nikel 1, nikel 3 dan nikel 4. Nikel 1 dan nikel 0 tidak stabil karena mudah teroksidasi. Nikel 3 mudah tereduksi menjadi nikel 2 tersulfat dan nikel 4 jarang ditemukan. Bentuk kompleks nikel 2 yaitu paling umum adalah oktahedral atau buju sangkar. Selanjutnya yaitu cara ekstraksi logam besi, kobalt, dan nikel. Ekstraksi logam besi. Logam besi merupakan unsur golongan transisi di mana salah satu sifat unsur golongan transisi adalah dapat membentuk senyawa kompleks yang berwarna spesifik. Logam Fe agar dapat diekstrasikan dengan pelarut organik harus dikomplekskan sebagai senyawa yang tidak bermuatan melalui proses pembentukan chelat. Ion besi Fe dalam larutannya dikhelatnya dengan APDC, kemudian diekstrasi dengan MIBK. Digunakan pengkompleks APDC karena mampu membentuk kompleks yang dapat diekstrasikan pada kisaran pH yang besar dengan sejumlah logam pada konsentrasi rendah. Kedua, ekstraksi logam kobalt. Logam kobalt atau Cu merupakan unsur dari logam 8B dengan nomor atom 27 dan massa atom 58,93 gram per mol. Logam kobalt telah banyak digunakan sebagai logam tambahan pada sintetis beberapa jenis MOF atau metal organic formworks. Metal organic formworks adalah material kristalin berpori yang terdiri dari atas ligan organik yang terikat dengan ion logam sebagai atom pusat atau cluster. Logam telah kawan-kawannya telah berhasil mensintetis MOF5 dengan menggunakan logam kobalt sebagai logam tambahan. Pada penelitian tersebut dilaporkan bahwa MOF5 yang didoping dengan ion logam kobalt menunjukkan adanya peningkatan hidrostabilitas. Sebelumnya, Batas dan kawan-kawan melaporkan bahwa penambahan logam kobalt pada MOF5 menghasilkan COMOF5 dengan kapasitas absorpsi yang tinggi untuk gas H2, CO2 dan CH4 pada tekanan tinggi. Hasil absorpsi tersebut mendukung asumsi bahwa ion logam kobalt berhasil masuk ke dalam formwork dan berperan penting dalam proses absorpsi gas. Yang terakhir yaitu ekstraksi logam nikel. Ekstraksi nikel baik dilakukan untuk ukuran partikel minus 100 mesh. Semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan partikel yang dapat melakukan kontak dengan pelarut semakin besar, sehingga proses difusi dapat berjalan lebih cepat dan nikel yang terekstraksi juga semakin banyak. Untuk ukuran partikel yang lebih kecil tidak memberikan hasil yang lebih baik karena viskositas larutan semakin meningkat dan mengakibatkan pergerakan partikel di dalam larutan semakin berkurang. Dan kecepatan difusi juga dapat semakin berkurang, serta kadar nikel yang terlarut juga semakin sedikit. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.